Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat Yesus disalib, terjadi peperangan rohani. Peperangan rohani di alam fisik. Yesus melawan iblis. Iblis memakai orang-orang Yahudi. Iblis meremukkan tumit Yesus. Lihat kembali video seri 19. Peperangan rohani di alam roh, yaitu Yesus melawan iblis. Yesus meremukkan kepala iblis. Untuk dapat memahami bahwa makhluk roh di alam roh berwujud cahaya. Cahaya memiliki energi, panjang gelombang, dan frekuensi. Lihat kembali video seri 13 dan video seri 14. Firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 1a adalah, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang diciptakan oleh Tuhan. Iblis di alam fisik di dunia ini berbentuk ular. Ular memiliki kepala, tubuh, dan ekor. Pusat kekuatan dan kuasa ular di dalam kepalanya, di dalam pikirannya. Firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 14b adalah, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Seekor ular yang berjalan di atas tanah mendatar, menjalar dengan kepala di depan dan ekor di belakang, adalah sama persis dengan merambatnya gelombang cahaya iblis. Cahaya memiliki gelombang. Gelombang cahaya memiliki kepala gelombang, tubuh gelombang di bagian tengah, dan ekor gelombang di bagian belakang. Gelombang cahaya merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik dan dapat merambat di ruang hampa. Pada saat peperangan rohani di alam roh, gelombang cahaya roh iblis merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Kepala gelombang cahaya iblis berulang kali ditabrakkan pada gelombang roh Yesus. Gelombang cahaya roh Yesus merambat dengan kecepatan yang tidak terbatas. Peperangan rohani di alam roh itu berlangsung 3 jam, dari jam 12 sampai jam 15. Sehingga peperangan rohani itu, Yesus melawan iblis di alam roh, sangat dahsyat, sangat menguras energi. Namun pada akhirnya, kepala gelombang cahaya si ular buah iblis yang merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik remuk bertabrakan dengan kepala gelombang roh Yesus yang merambat dengan kecepatan tidak terbatas per detiknya. Kepala gelombang cahaya roh iblis remuk dan gelombang cahaya iblis terpental keluar dari bidang rambatan. Dengan remuknya kepala gelombang cahaya roh iblis dan gelombang cahaya roh iblis terpental keluar dari bidang rambatan, maka iblis sudah dikalahkan. Roh Yesus sudah berhasil meremukkan kepala roh iblis. Yesus sudah berhasil mengalahkan iblis. Yesus sudah menang mengalahkan dosa. Hutang manusia, hutang dosa pada iblis dapat dilunasi. Hutang manusia, hutang nyawa pada iblis sudah dapat dilunasi. Hutang manusia, hutang darah pada iblis sudah dapat dilunasi. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Hanya Yesus yang dapat menghapus dosa-dosa manusia. Pada saat Yesus disalib, yaitu pukul 15, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bukan Yesus sedang menyerahkan nyawanya pada iblis, tetapi Yesus sudah meremukkan kepala iblis. Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah menang melawan iblis. Buktinya adalah setelah Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya.
firman Tuhan di dalam Markus 15 ayat 37 adalah, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Iblis diremukkan kepalanya, tetapi iblis tidak mati. Iblis masih hidup dan iblis masih mencobai manusia. Makhluk roh tidak dapat mati dibunuh. Makhluk roh dapat dibinasakan. Dibinasakan artinya adalah dibuat dari yang ada menjadi tidak ada. Hanya Yesus Tuhan yang dapat membinasakan makhluk roh. Membinasakan makhluk roh membutuhkan waktu yang sangat lama, karena memang dibuat untuk hukuman. Di neraka telah disiapkan nyala api belerang. Wahyu 20 ayat 10. Nyala api belerang memiliki energi tetapi tidak memiliki kuasa. Nyala api belerang yang memiliki energi dan tidak memiliki kuasa, maka untuk mengalahkan, untuk menghabiskan energi dan kuasa iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat dibutuhkan waktu yang lama. Dibutuhkan waktu yang lama, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, peperangan rohani di alam roh. Waktu Yesus disalib, waktu muncul kegelapan pukul 12 sampai pukul 15, Yesus sedang berperang dengan iblis di alam roh. Kepala gelombang cahaya roh iblis yang merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik ditabrakkan berulang kali pada kepala gelombang roh Yesus yang merambat dengan kecepatan tidak terbatas. Namun pada akhirnya, pada pukul 15, kepala gelombang cahaya roh iblis remuk dan gelombang cahaya iblis terpental keluar dari bidang rambatan. Itulah tandanya bahwa Yesus sudah meremukkan kepala iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal Yesus secara benar. Terima kasih.